Store dan App Store. RRI Digital. Untuk menambah khazanah wawasan Anda dalam agama Islam, segera Anda ikuti Mutiara Pagi. Ya, pendengar, saatnya kami hadirkan Mutiara Pagi untuk kesempatan hari ini ya, di hari Jumat 11 April 2025. Saya Esi dan rekan Bintoro menemani pendengar dalam acara Mutiara Pagi untuk kesempatan pagi hari ini. Dan di pagi hari ini kita akan berbincang ini seputar Syawal, bulan kemenangan dan silaturahmi bersama dengan Ustadz Haji Sulaiman M. Nur MA yang saat ini telah tersambung via telepon. Langsung saja kami sapa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya gimana Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat. Semoga disambutkan di studio juga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Terima kasih untuk waktu yang sudah diluangkan untuk pendengar di pagi hari ini. Ustadz, kita akan berbincang ini seputar Syawal, bulan kemenangan dan silaturahmi, seperti yang juga sudah kita lalui. Ramadan telah kita lalui, saat ini kita ada di bulan Syawal. Seperti apa kita bisa memaknai bulan kemenangan dan juga bagaimana tentunya tetap menjalin silaturahmi ya. Silakan Ustadz untuk dapat menyampaikan pengantar materi kita di pagi hari ini, dan tentunya nanti kita juga undang peran serta dari pendengar untuk bergabung ya. Bisa menghubungi kami melalui line telepon di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 082179279090. Silakan Ustadz terlebih dahulu untuk menyampaikan pengantar materi kita di pagi hari ini. Baik, terima kasih Mbak Esi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mahmud Allah Jalla Jalaluhu al-Mutallah ala Muhammadin wa alu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, alhamdulillah puji syukur kita persembahkan kehadiran Allah hari ini Jumat 12 Syawal 1446 Hijriah bertepatan dengan 11 April 2025. Kita bisa bertemu kembali dalam acara Mutiara Pagi. Salawat dan salam selalu tercurah atas junjungan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, kita ketahui bahwa kita sudah meninggalkan dan berpisah dengan bulan suci Ramadan. 12 hari yang lalu kita sudah meninggalkan Ramadan, dan setelah Ramadan kita memasuki bulan Syawal. Kita meraih kemenangan. Kita mendapatkan banyak sekali keberkahan dan hikmah dari bulan Ramadan. Kemudian kita memasuki Syawal. Pada saat kita memasuki bulan Syawal, bulan ini kita memuliakan dengan bulan kemenangan. Dan salah satu cara kita memuliakan bulan kemenangan itu adalah bersilaturahmi. Kita ketahui bahwa pasca Ramadan kita meraih kemenangan. Kemenangan yang dimaksud adalah kita mampu melawan hawa nafsu kita di bulan puasa. Ramadan sudah melatih kita, mendidik kita, membina kita, sekali lagi menjadi manusia-manusia muttaqin. Dengan Ramadan kita meraih kemenangan. Kemenangan kita mengatur diri kita, ya, menempah diri kita sehingga diri kita, jiwa kita menjadi jiwa dan diri yang akhirnya menjadi manusia sempurna. Oleh karena itu, para pendengar yang dimuliakan Allah, tugas berat kita ada di 11 bulan ke depan. Di mana mampukah kita mesti tetap menjaga konsistensi ya, sebulan di bulan Ramadan.
kita menjadikan Ramadan bulan di mana kita memperbanyak ibadah. Maka pasca Ramadan jangan kita tinggalkan ibadah yang pernah dan selalu kita lakukan di bulan Ramadan. Hingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan dengan kita dalam salah satu hadisnya, an Abi Ayyub radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man shoma Ramadan thumma atba'ahu sitta min Syawal kana kasiyamid dahri, rawahu Muslim. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian ia lanjutkan, dia ikuti dengan 6 hari berpuasa di bulan Syawal, maka puasanya tersebut sama dengan puasa 1 tahun. Hadis riwayat Imam Muslim. Artinya para pendengar yang dimuliakan Allah, kita jadikan bulan Syawal ini bulan kita memulai kegiatan 11 bulan ke depan dengan aktivitas ibadah yang kita pernah lakukan di bulan Ramadan. Sehingga sekali lagi Nabi mengingatkan dengan kita, khairul amal, sebaik-baik amal yang dicintai oleh Allah adwa muha wa inshallah. Sebaik-baik aktivitas amal ibadah yang dicintai Allah adalah amal perbuatan yang rutin kita lakukan walaupun sedikit. Maka mari terus kita tingkatkan aktivitas amal kita di mana kita sudah meraih kemenangan tersebut, dan mari kita jalin silaturahmi dengan sesama orang di sekitar kita. Insya Allah dengan aktivitas amal yang selalu kita perbuatkan, yang kita lakukan, menjadi bekas bagi kita untuk meraih kemenangan dan menjalin silaturahmi. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih Ustadz Sulaiman untuk pengantar dari materi kita di pagi hari ini ya, Syawal bulan kemenangan dan silaturahmi. Kita undang peran serta dari pendengar yang ingin bergabung melalui line telepon tentunya di 0711369977, juga via WA ya di 082179279090. Langsung saja kami sapa. Assalamualaikum, Mutiara Pagi. Salam. Iya, dengan Mutiara Pagi. dengan Bapak siapa di Sama mana? Rian di Sudirman. Rian di Sudirman. Silahkan pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Ustaz ya. Ya. Kita kan mau puasa sunnah nih Ustaz ya, rencananya itu besok nih. Tapi Ustaz ya, seharinya itu Ustaz nanti ada teman saya itu ada acara nikahan nih Ustaz. Gimana kita menolak kalau misalnya diajak kita tuh, teman kita tuh diajak makan gitu loh Ustaz. Ya gitu aja Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Pak Rian tadi yang sudah bergabung Ustadz ya. Ini gimana nih Ustadz untuk puasa Syawal yang dilakukan ya? Penjelasannya silahkan Ustadz. Oke, terima kasih Mbak Desi. Pak Rian di Sudirman ya. Kita ingin melaksanakan puasa sunnah Syawal. Namun pada saat hari tersebut ya, ada undangan teman kita yang akan melakukan walimah atau sedekah ya, pernikahan atau selain. Nah, bagaimana cara kita? Pertama, tetap kita melakukan puasa. Kedua, ya, kita barangkali bilang dengan yang bersangkutan bahwa kita sudah berpuasa. Ya. Kalaupun kemudian dia meminta kita untuk makannya, ya, paling tidak karena kita sudah melakukan puasa, ya dia harus bahasa kita, dia harus mengerti dengan kita sedang berpuasa, ya. Dan dia orang tahu bahwa ini bulan Syawal, ya, artinya
puasa sunat juga. Ya. Jadi mereka yang harus merasa dengan kita, ya, bahwa kita melakukan puasa. Namun bisa juga kita kalian, ya, karena ini sekarang ini baru tanggal 12 hari di bulan Syawal, ya, maka masih panjang waktunya untuk kita melakukan puasa Syawal. Nanti kita inilah salah satu kelebihan puasa sunat Syawal. Puasa sunat Syawal ini bisa kita lakukan itu secara berurut, ya. Yang haram kita berpuasa sunat Syawal itu tanggal 1 Syawal. Tanggal 2 itu sudah boleh. Ya. Artinya Rian atau Pak Rian itu bisa dimulai dari tanggal 1, 2. Ya. Namun kalau seandainya bisa dilakukan berurutan dari tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7 Syawal, atau kita bisa lakukan tanggal 2 kemudian kita loncat lagi tanggal 3, ya. Atau misalnya kita mengambil Senin Kamis di bulan Syawal, ya, boleh juga. Artinya Rian besok mungkin kalau seandainya ditawarin untuk makan, kalau tuan rumah mengerti dengan kondisi kita, ya kita laksanakan puasa kita. Nah, namun kalau masih kita diminta untuk berpuasa, ya, maaf, menyantap hidangannya, ya. Nah, kalau seandainya kita sudah bilang bahwa kita puasa, namun masih dibintangnya juga, maka hormati, ya, hormati orang tersebut yang sudah mengundang kita di acara tersebut. Ini, wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih untuk penjelasannya Ustadz Sulaiman ya. Itu tadi untuk Pak Rian yang ada di Sudirman. Kita ke penelpon berikutnya Ustadz ya. Ya. Assalamualaikum, Mutiara Pagi. Waalaikumsalam, Mutiara Pagi. Iya, dengan siapa di mana? Sama Mbak Siti Aisyah di Palembang. Siti Aisyah di Palembang. Silakan Mbak Siti Aisyah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Sehat ya Pak Ustadz. Alhamdulillah. Ini saya ada pertanyaan protesnya ya Pak Ustadz ya. Ya. Saya itu kan ikut masjid ke tempat lain bukan tempat saya. Tapi dia itu imamnya, dia soalnya nggak baca isya fardu. Bagaimana itu Pak Ustadz? Oke. Itu pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustadz Sulaiman? Iya. Iya. Ada terputus ya. Silakan dijawab Ustadz. Ya, terima kasih Mbak Desi. Ibu Siti Aisyah, saya menangkap tadi imam tidak membaca niatnya, ya. Niat itu tadi disyaratkan usoli fardhu atau usoli sunata dan usoli fardhu sufi atau sebagainya, ya. Bagaimana itu? Pertama, ya. Niat dalam aktivitas ibadah itu wajib, ya, wajib dalam semua aktivitas ibadah, ya. Hadisnya itu an Umar bin Khattab radhiyallahu an sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi rawahu Bukhari. Artinya hadis ini mengisyaratkan pentingnya niat dalam aktivitas ibadah. Ya. Kedua, bagaimana cara berniat. Nah, kita husnuzon Ibu Siti Aisyah bahwa imam tersebut membaca niatnya itu di dalam hati atau sir, ya, tidak dijaharkan, tidak dikuatkan bacanya. Ya. Jadi mudah-mudahan imam tersebut membaca niatnya, mengawali dengan niatnya, ya. Jadi masih sah,
Itu jawaban saya untuk Ibu Siti Aisyah. Wallahu a'lam bishawab. Ya baik, kita langsung ke penelpon selanjutnya Ustadz Sulaiman ya. Ini sudah tersambung kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak. Iya, dengan siapa di mana? Nadine, Mbak. Maaf, dengan Nadine. Mbak Ibu Natin. Iya, Di mana Ibu? Kemarin Bu. Komring ya. Iya. Baik, silakan Ibu. Assalamualaikum Kak Isa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Sama Mbak ya. Aku mau nanya Kak Isa. Kita puasa kan? Ya, mohon maaf. Iya, Ibu Natin ini suaranya mungkin gangguan sinyal Ustadz ya. Jadi hilang timbul gitu ya. Iya, kalau kita lagi puasa kan, nak mandi, baca rambut, batal nggak puasanya. Kalau siang-siang. Iya. Iya. Kalau puasa mandi basah rambut gitu ya, batal nggak? Iya. Baik. Apa dikurang pahalanya? Baik ya, Bu Natin. Iya. Terima kasih ya. Iya, saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan dijawab Ustadz. Ya baik, terima kasih Ibu. Jawabannya tidak batal puasanya. Ya, sekali lagi kita sama-sama ingat bahwa yang membatalkan puasa adalah makan, minum, dan melakukan hubungan suami istri. Ya, itu yang membatalkan puasa. Ya, selain itu tidak membatalkan puasa. Ya, apalagi tadi mandi, basah rambut, ya tidak batal ya, tidak batal ya. Jadi, kalaupun kemudian berlebihan mandi itu berendam barangkali ya dalam bahasa kita, itu akan mengurangi dari puasa itu, ibadah puasa itu. Itu saja jawaban saya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz penjelasannya. Ini kita ke WA ya dari pendengar Ustadz, ini kita teruskan ini, tapi tadi sudah disampaikan Ustadz penjelasannya. Kita bacakan saja dari hamba Allah. Apakah boleh untuk puasa Syawal kita stop dulu karena ada undangan, setelah itu kita sambung lagi di Senin Kamis selama masih Syawal. Tadi boleh ya Ustadz ya? Iya, boleh. Oke, kita ke WA selanjutnya. Ini dari Pak Antoni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Pak Ustadz tetap sehat. Mohon maaf lahir dan batin Pak Ustadz. Nah, ini pertanyaannya, bagaimana supaya terjaga silaturahmi secara baik untuk manusia maupun Allah? Pencerahannya Pak Ustadz. Sebelumnya terima kasih. Silakan Pak Ustadz. Oke, terima kasih Antoni atas pertanyaannya. Selamat juga minal aidin wal fadilin untuk Pak Antoni dan seluruh pendengar, menjaga silaturahmi ya, dengan manusia dan dengan Allah, luar biasa ya. Tadi yang pertama menjaga silaturahmi dengan manusia ya, artinya kita harus lakukan dengan cara sekarang ini macam-macam ya. Kalau dulu barangkali kita datangin bertemu kita ke orang tersebut, bertemu face to face. Kalau sekarang ini silaturahmi bisa kita lakukan dengan bermacam-macam cara. Ya. Kita bertemu dengan telepon. Ya. Telepon sekarang ini bukan saja kalau telepon zaman dahulu kita mendengar suara. Sekarang ini dengan media ya, telepon tersebut kita bisa melihat, bisa bertatap muka dengan video call dan sebagainya. Intinya apa? Itu salah satu cara kita menjalin dan menjaga silaturahmi dengan sesama manusia. Nah, dengan Allah, silaturahmi kita dengan Allah itu tadi yang saya sebutkan ya, kita jaga ibadah kita. Nabi mengisyaratkan ya, sebaik-baik amal itu adalah adwam duha. Dawam, pertanyaannya dawam. Artinya lakukan terus ya perbuatan itu. Kedua, wa inqal, walaupun sedikit. Jadi kita lakukan perbuatan baik tersebut walaupun sedikit. Misal
di bulan puasa kita melakukan aktivitas sholat kita sangat tinggi intensitasnya. Maka jaga setelah bulan puasa. Kita tetap menjaganya dengan melakukan aktivitas ibadah sholat. Ya. Sholat wajib pasti kita lakukan, ditambah dengan sholat sunnahnya. Ya, itu. Ya, mungkin yang lain sedekah. Sedekah di bulan Ramadan kemarin kita barangkali setiap hari ya atau setiap malam kita ke masjid dan kita memasukkan uang ke masjid melalui celengan masjid ya, itu misal 10.000, artinya selama 1 bulan 300.000. Maka kita jaga paling tidak setiap sholat kita Rp1.000 kita masukkan ke dalam celengan. Intinya apa? Ini cara menjaga agar silaturahmi kita dengan Allah itu tetap intens dengan cara beribadah. Itu jawaban untuk pertanyaan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita ke WA selanjutnya. Ini dari Muara Enim, ada Pak Asep. Ustadz mau bertanya bagaimana kalau kita puasa Syawal bertepatan dengan hari Senin Kamis. Ini apakah pahalanya berlipat katanya? Ya, terima kasih Asep ya di Muara Enim. Betul Ustadz. Di Muara Enim jawabannya ya berpahala berlipat. Inilah kelebihan puasa sunat Syawal. Ya, intinya apa? Ya, pada saat kita puasa sunat Syawal, kita gabungkan niat kita dengan puasa sunat yang lain. Ya, misal kita puasa di hari Senin, ya, langsung kita puasa sunatnya langsung kita gabungkan. Niatku puasa sunat Syawal dan puasa Senin Kamis karena Allah. Ya. Atau bila nanti kita masuk hari ini tanggal 12 ya, nah, besok kita sudah masuk tanggal 13. Maka kita langsung niatkan, niatku puasa sunat Syawal dan puasa Ayyamul Bid karena Allah. Jadi bisa menggabungkan puasa sunnahnya. Ini jawaban dari saya untuk Pak Asep di Muara Enim. Wallahu a'lam bishawab. Ya baik, kita ke penelpon. Ini Ustadz sudah tersambung. Assalamualaikum, Mutiara Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Esi. Iya, dengan Bapak Pak Zakaria. Pak Zakaria ya di Kenten. Silakan Pak Zakaria, pertanyaannya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Zakaria. Ya, maaf lahir batin Ustaz ya. Selamat Pak. Ustaz mau tanya Ustaz ya. Ada terjemahan di dalam Al-Quran Ustaz di surat Al-Furqan yang terakhir Ustaz. Ya kira-kira artinya seperti ini. Artinya Allah tidak melihat ibadah yang kamu lakukan, tapi Allah melihat bagaimana kamu melakukan ibadah tersebut. Maksud saya gini Ustaz, dalam ibadah itu, apapun sholat atau apapun, kita harus terus meningkatkan kualitasnya. Mohon pencerahannya Ustaz dari ayat tersebut. Al-Furqan ayat terakhir. Terima kasih Ustaz penjelasannya. Baik, terima kasih Pak Zakaria di Kenten ya. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Mbak Esi. Pak Zakaria di Kenten. Pertanyaannya, sesungguhnya Allah tidak melihat amal ibadah kita, kualitasnya. Artinya ayat tersebut mengindikasikan Allah pertama, ya, bukan berarti tidak melihat amal ibadah, ya. Maksud ayat tersebut aktivitasnya, ya, aktivitas yang membuat kita mendekatkan diri kepada Allah. Disinilah pentingnya sekali lagi kebersihan jiwa, ya, niat kita beribadah, tapi niat kita harus kita bersihkan. Ya, Allah tidak melihat banyaknya ibadah kita, tapi Allah melihat kebersihan ya hati kita dalam melaksanakan aktivitas ibadah tersebut. Ya, jadi
kita harus bersihkan jiwa kita, hati kita dalam beribadah, ya. Atau kita tuluskan niat kita, jangan sampai ibadah kita itu untuk lain Allah, ya. Ini, jadi kita jaga terus, ya. Jadi itu maknanya Pak Zakaria, agar kita menjaga keikhlasan dari aktivitas dan ibadah kita. Wallahu a'lam bishawab. Ya baik, terima kasih. Kita ke WA kembali yang sudah dikirimkan oleh pendengar kita ya Ustadz ya. Assalamualaikum, ini dari Pak Wahdi di Sambas, Kalimantan Barat nih Ustadz. Ya, ini pertanyaannya, konsep agama Islam mana duluan antara imani saja atau berpikir dulu? Terima kasih Ustadz. Ya, jawabannya mana yang dahuluan. Ya. Jadi Pak Abbas di Sambas ya, dahulukan iman baru zikir. Ya. Karena dalam Al-Quran disebutkan ya, illal ladzina amanu, selalu diawali yang pertama kecuali orang-orang yang beriman ya, dan beramal soleh. Artinya apa? Iman didahulukan. Baru kemudian aktivitasnya. Apa aktivitas dari orang yang beriman itu? Beribadah, melakukan aktivitas ibadah-ibadah yang lain. Maka kita jaga iman kita. Kita jadikan iman itu hal yang bisa menuntun kita untuk melakukan aktivitas ibadah kita. Ini jawaban saya untuk Pak Abbas tadi di Sambas, ya, untuk wakil di Sambas, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya baik, kita ke penelpon sudah tersambung kembali Ustadz. Assalamualaikum. Assalamualaikum Mbak Isi. Waalaikumsalam. Dengan Ibu Kusmini ya. Iya, assalamualaikum Pak Ustadz Sulaiman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Kusmini. Iya, minal aizin wal faizin ya Pak Ustadz. Sama-sama. Puasa kok enggak itu Pak Ustadz, enggak aktif malamnya. Yang saya tanyakan Pak Ustadz, puasa Syawal itu harus 6 hari apa misalnya 3 hari itu boleh Pak Ustadz? Apa harusnya sebulan itu 6 hari? Nah itu aja Pak Ustadz Sulaiman, Mbak Isi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kusmini di Pulau Rimau ya. Gimana nih Ustadz? Oke, terima kasih Ibu Kusmini, salah satu pendengar kita. Ya. Jawabannya, apakah puasa Syawal itu 6 hari atau boleh kurang dari 6 hari? Jawabannya, bagaimana hadis Nabi tadi ya, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian dia mengikutinya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Isyarat 6 harinya itu menunjukkan pertama sunnah nabinya 6 hari di bulan Syawal. Ya, maka 6 hari di bulan Syawal kita berpuasa itu menunjukkan tasyamidah. Maka kita akan mendapatkan pahala laksana berpuasa setahun, ya, selama 1 tahun. Jadi Bu Kusmini lakukan selama sebanyak 6 hari. 6 hari. Karena masih tanggal 12 Syawal. Masih ada sisa yang banyak untuk kita berpuasa di bulan Syawal. Ya. Maka sebaiknya sebagaimana hadis Nabi, lakukan 6 hari di bulan Syawal. Ini jawaban saya untuk Ibu Kusmin di Pulau Rimau. Ya, kita lanjut ke penelpon berikutnya ya Ustadz ya, sudah tersambung kembali nih. Ya. Assalamualaikum, Mutiara Pagi. Halo, assalamualaikum Mbak Isi. Iya, dengan Pak Abu Bakar ya? Iya. Oke, silakan Pak Abu Bakar di Jijawi ya Pak ya. Mbak Isi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sebelumnya minal aizin wal faizin taqabbalallahu minkum Ustaz.
Sama-sama. Ya, pertanyaan saya begini, Ustaz. Jadi tadi saya mendengar hadis dari Ustaz itu, barang siapa berpuasa di bulan Ramadan kemudian diiringi dengan 6 hari di bulan Syawal, itu sama dengan puasa 1 tahun. Ya. Nah, menurut saya, Ustaz, bulan Ramadan itu baru tahun ini cukup itu 30 hari. Namun sebelumnya itu 28, 29. Jadi ya kekurangan itu sama dengan hadis tadi, Ustaz. Ya. Ya, itu aja, Ustaz. Maafkan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dijawab Ustadz dari Pak Abu Bakar di Jijawi tadi ya. Oke, terima kasih Mbak Eti dan Pak Abu Bakar di Jijawi. Sekali lagi beliau salah satu pendengar setia kita, Mbak Eti. Iya, betul Ustadz. Acara Mutiara Pagi. Satu bulan dalam Islam itu bisa 29 dan atau 30 hari. Sekali lagi saya tekankan, satu bulan dalam Islam itu 29 dan bisa 30 hari. Jadi dalam Islam tidak ada 28 apalagi 31. Ya. Sehingga sebagaimana kita ketahui kemarin waktu penetapan 1 Syawal itu di tanggal 29 Maret itu dilakukan istibat, sidang istibat. Ya, tidak dilihat hilal, maka Menteri Agama menyebutkan istikmal. Artinya disempurnakan menjadi 30 hari satu bulannya. Artinya sekali lagi 1 bulan dalam Islam itu 29 dan atau 30 hari. Itu hitungannya. Ya. Nah, terkait dengan hadis tadi bahwa barang siapa dia berpuasa di bulan Ramadan, cuma atba'an sita min Syawal, kemudian ia mengikutinya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, 6 hari di bulan Syawal itu laksana puasa selama 1 bulan. Ini hadis Nabi yang diriwayatkan melalui jalur sanad Abu Ayyub di takhrij oleh Imam Muslim. Itu jawaban dari saya. Allah Muslim. Ya baik, terima kasih untuk penjelasannya Ustadz Sulaiman. Pastinya kami terus bersama dengan pendengar ya dalam Mutiara Pagi untuk kesempatan pagi hari ini. Langsung kita ke telepon berikutnya sudah tersambung Ustadz ya. Assalamualaikum Mutiara Pagi. Waalaikumsalam Mutiara Pagi. Iya, dengan Bapak siapa di mana? Dengan Putra Banten Banyak Lincir, Mbak. Oh, dengan Mas Putra Banten ya, silakan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan ini halal bihalal kata tadi untuk memperpanjang silaturahmi. Sedangkan orang yang sering bercanda bergurau setiap hari dia malah mudik Pak Ustaz. Kalau mudik ya kembali tidak halal bihalal atau tidak lebaran, kita tidak selaman ya. Nah itu hukumnya gimana Pak Ustaz? Kita setiap hari bercanda. Dia mudik, setelah pulang dia biasa aja. Itu gimana? Itu apa membuat silaturahmi atau bagaimana itu Pak Ustaz? Ya tolong pertanyaan cuma itu Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Putra di Bayung Lincir tadi Ustadz ya. Gimana nih? Terima kasih Mbak Esi. Pertanyaannya itu saya kaitkan dengan tadi ada yang sempat bertanya bagaimana cara bersilaturahmi. Sekarang barangkali media untuk kita bersilaturahmi sangat banyak. Ya. Kalau dulu silaturahmi kita face-to-face, bertemu langsung secara fisik, ya. Kita bersalaman, kemudian tahun 80-an kita masih teringat dan kali Mbak Eti ya bagaimana media yang dipakai itu adalah surat menyurat ya, kita mengirim surat dengan teman kita, keluarga kita dengan ucapan selamat Idul Fitri ya,
berkembang sekarang dengan handphone, ya. Di handphone juga dulu masih SMS, ya, BBM, kalimatnya juga biasa-biasa saja. Berkembang sekarang ini dengan adanya WhatsApp, ya, kita bisa mengekspresikan cara kita bersilaturahmi itu dengan berbagai cara, ya. Bahkan kita bisa berkomunikasi, bersilaturahmi dengan orang-orang di luar negeri, ya. Minta maaf, saya kalau sekarang ini bisa, kalau dulu barangkali kita bersilaturahmi itu harus bertemu. Saya sekarang ini bahkan berkomunikasi dengan anak saya, ya, yang jauh, ya. Dia sekarang sedang belajar kebenaran di Mesir, itu bisa berkomunikasi via video call. Artinya apa? Seakan-akan kita melihat. Jadi itu caranya, barangkali dia teman bercanda kita, ya, pulang mudik, ya, pada saat kembali dengan kita, bukan berarti dia tidak bersilaturahmi, mungkin, ya, dia sudah berkomunikasi via telepon, via WhatsApp, Facebook-nya, IG-nya, dan sebagainya. Ini barangkali husnuzon kita, ya, apa yang terjadi. Ini mungkin jawaban sederhana saya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita ke WA kembali. Ustadz, ada Ibu Sri di Skojo, ya. Assalamualaikum. Maaf Pak Ustadz, ini di luar tema. Bagaimana caranya agar derajat kita selalu diangkat oleh Allah meski kita hidup sederhana? Terima kasih Pak Ustadz. Ya, Ibu Sri di Skojo, ya. Bagaimana agar derajat kita diangkat Allah? Surah Al-Mujadalah ayat 11 itu dijelaskan, ya, bismillahil ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajah. Ya, Allah akan mengangkat orang-orang di antara kita, ya, pertama beriman, orang yang beriman, kemudian menuntut ilmu. Ini isyarat bahwa kita terus memperkokoh iman kita. Memperkokoh iman itu salah satu di antaranya dengan memperbanyak ibadah. Apa saja ibadah aktivitas kita? Ya, kita laksanakan ibadah sholat wajib, kemudian kita jalin silaturahmi, kita lakukan aktivitas baik yang barangkali menjadi sunnah Nabi, kita lakukan. Itu salah satu cara agar kita bisa diangkat oleh Allah derajatnya. Ya, kedua, Allah mengangkat derajat hambanya itu bisa jadi dengan bala musibah. Ya, bala musibah itu cara Allah mengangkat derajat kita. Bagaimana? Dengan Allah timpakan, berikan bala musibah kepada kita. Itu ujian untuk kita semua. Itu cara Allah, ya, di mana meminta kita pada saat ditimpa musibah, apapun musibah, ya, sakit itu musibah bagi kita, maka dengan kita sakit, kita menyebut nama Allah. Maka cara Allah agar kita menyebut namanya. Berapa banyak orang yang sakit, ya, kemudian dia sholatnya khusyuk, pada saat sakit dia berdoa khusyuk. Ya, itu cara Allah mengangkat derajat hidupnya. Ya, orang sehat-sehat nggak ada. Kita sehat barangkali dia lupa berdoa minta disembuhkan penyakitnya. Dia berdoa tulus mungkin sampai meneteskan air mata. Tapi pada saat Allah cinta dengannya, maka Allah berikan rasa sakit sehingga dia berdoa dengan meneteskan air mata. Itu cara Allah, ya, mengangkat derajat kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz Sulaiman, kita sudah ada di penghujung waktu. Ada pesan-pesan penting yang ingin disampaikan untuk pendengar? Silahkan Ustadz. Baik, terima kasih Mbak Lucy. Pendengar setia Mutiara Pagi dimanapun Anda berada. Mari di bulan Syawal ini tetap kita jalin silaturahmi. Tetap kita perkuat ibadah kita agar benar-benar kita meraih kemenangan dan dengan silaturahmi
kita menjalin kembali hubungan yang terputus, ya. Semoga dengan semua ini Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita. Wallahu a'lam bishawab. Minal aidin wal faizin untuk semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Sulaiman untuk pencerahannya di pagi hari ini. Semoga tentunya dapat bermanfaat untuk kita Ustadz ya. Ya. Baik, kita berjumpa kembali insya Allah di lain kesempatan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, demikian dialog dalam Mutiara Pagi di kesempatan hari ini ya, bersama dengan Ustadz Haji Sulaiman M. Nur MA. Tadi kita sudah berbincang ini seputar Syawal, bulan kemenangan dan juga silaturahmi. Dan tentunya tetap terus bersama kami dalam rangkaian acara yang kami hadirkan di kesempatan pagi hari ini. Nanti pukul 6 kami akan menghadirkan Warta Berita yang telah dihimpun tim redaksi pemberitaan RRI Palembang. Hingga di sini Mutiara Pagi untuk kesempatan hari ini, hari Jumat ya, 11 April 2025. Saya Esi dan rekan Toro Infantri pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat